Bu Riyama. Astagfirullahaladzim. Halo Pak Jo, selamat pagi Pak Jo. Selamat pagi. Hostnya kan saya. Oh iya, kan enggak apa-apa. Oh iya, boleh. Kan ngucap salam. Ngucap salam boleh, nggak harus host duluan Nggak kan ya? harus Nggak lah. harus duluan. Oke, Bu Riyama. Ya. Riyama. Nggak ada kepanjangan, cuma Riyama kita aja. Sebenarnya ingin ya Pak Jo ya ada panjangnya gitu ya. Cuma orang tua cuma ngasih 5 Pak Jo, 5 huruf aja. 5 huruf aja. Iya. Itu pun betul. biasanya sering salah kayaknya. Benar sekali. Terkadang dipanggil Risma, terkadang dipanggil Rima, tergantunglah semua Terserah orang. ya. Yang Iya. penting intinya tujuannya sama ya. Iya, betul. Bu Riyama ini adalah guru matematika. Yap. Guru matematika kalau tidak salah rumornya, ini rumor loh. Oke. Matematika itu adalah pelajaran yang membosankan kah atau mungkin menakutkan? Rumornya memang seperti itu Pak Jo. Tapi kenapa pilih matematika? Karena menurut saya matematika tidak menakutkan. Matematika itu menurut saya ya Pak Jo ya, itu pelajaran yang menyenangkan, yang apa ya, membuat penasaran sebenarnya. Penuh tantangan. Penuh tantangan. Itu kenapa saya pilih matematika. Tapi rumor yang beredar, kembali lagi ke rumor. Okay. Rumor yang beredar, anak-anak ya, kalau misalkan anak-anak sekolah itu pelajaran yang paling susah atau paling menakutkan itu adalah matematika. Itu yang menakutkan itu apanya? Nah, ini dari pengalaman mengajar ya Pak Jo ya. Yoi. Itu anak-anak yang pertama dilihat itu sebenarnya adalah gurunya Pak Jo. Yang mereka lihat itu adalah gurunya. Selama pengobservasi saya seperti itu. Jadi lihat gurunya. Dan memang kebetulan ya Pak Jo ya, matematika sudah rumornya momok semua mata pelajaran itu adalah matematika menurut anak-anak ya. Menurut anak-anak versi anak-anak. di rumor yang Di beredar rumor ini ya. gitu. Oke. Nah, itu sudah sulit, sudah materi yang sangat menjemukan, sulit. Hafalan terus, menurut rumus-rumus. mereka menghafalkan rumus, menghafalkan ini ABC. Gurunya merengut. Ternyata datang gurunya merengut. Iya, bener. Nah, itu tambah, aduh, momoknya makin bertambah, Iya. ketakutannya makin bertambah. Nah, Tapi bener loh, kalau masalah itu gurunya juga gitu. Karena sempat saya juga pernah sekolah kan, sampai berandai-andai saja kalau gurunya di matematika itu udah cantik, seksi gitu ya kan, Wow. terus menarik perhatian kan. wow. Mungkin itu Mungkin salah ya, satu cara ya ya, untuk ya. merubah image matematika kan gitu. Ya. Mungkin gitu. Itu memang salah satu yang kita usahakan sebagai MGMP matematika ya Pak Jo ya. Kataan MGMP matematika. MGMP matematika, terutama di lokal ya, di lokal. Itu memang itu yang kita usahakan. Gimana cara kita menampilkan, jangan materinya dulu, tapi kita dulu yang perlu diperbaiki. Oke, Dalam menarik. performan kita. Performan. Wajah pada saat masuk kelas itu harus fresh, senyum, ya. Oke, senyum fresh, pakaian rapi. Berarti itu bukan bawaan ya, kalau guru matematika pasti merengut itu bukan bawaan. seperti Sebenarnya itu. enggak lah, semua tergantung karakter lah Pak Jo. Tergantung niat kita ingin berubah atau tidak. Nah, tergantung. Tapi memang banyak sekali ya Pak Jo Iya. ya. Guru matematika itu. Loh, jenengan kan orang matematika saya ya, orang kan? matematika, saya menyadari. Kalau saya kan hanya pelaku ya, Man. Saya kan berperan sebagai siswa, pernah menjadi siswa yang diajar guru matematika kan gitu. Tapi kalau jenengan kan pelaku ini sendiri, matematika itu sendiri. Jadi saya berusaha sebelum masuk kelas, saya melihat wajah saya dulu di cermin. Jadi gimana anak-anak saya itu nanti bisa tertarik sama saya. Tertarik dalam tanda kutip ya Pak Jo. Oke. Tertarik. Jadi supaya anak-anak itu suka dengan materi saya, karena matematika sudah dianggap momok. Gimana anak itu senang. Saya dulu yang saya perbaiki. Performance saya perlu perbaiki. Dalam penampilan saya mungkin ya. Kemudian kerapian saya. Aku nanti masuk senyum atau nyapa utama, hai sehat, hai gimana kabarmu atau apa gitu. Nah seperti kan tidak harus PR-mu semari apa gurung. Nah ini biasanya gitu. Tugasmu ya? selesai apa gurung. Betul. Kan nggak harus seperti itu, kan memang matematika. Tapi banyak langsung yang seperti itu. Maksudnya gini, banyak itu kemungkinan ya di beberapa lembaga pendidikan yang lain tuh
guru matematika identiknya seperti itu. Tugas mundi, Nah, wis digarap urung. urung. Nah, gitu. tapi memang Pak Jo, matematika itu supaya kita lebih lancar, supaya tidak menghafalkan rumus-rumus, tidak menghafalkan suatu konsep yang terlalu banyak, itu memang perlu latihan. Latihannya ada di soal, tapi nggak haruslah kita tidak semua siswa kita tuh mampu dengan hal itu. Loh, bahkan ada yang sempat bilang gini loh, belajar matematika, kok di dunia nyata nanti dibawa apa ya? Seperti apa? Mungkin aplikasinya di dunia nyata. Aplikatifnya ya. Sebenarnya ya tanpa mereka sadari matematika masuk ke semua jenjang, ke semua pekerjaan itu pasti ada matematikanya. Contoh? Contoh, kita contoh ke mata pelajaran aja ya Pak Jo. Boleh ya. Ini sedikit aja ini Sedikit ya. aja ya. Contoh. Misalkan ke IPS. Ya, mata pelajaran IPS. Di situ ada materi pembuatan peta atau kependudukan. Ya. Matematika itu IPS. Ngitung skala itu. Nah, skalanya dipelajari di mana? Di matematika itu tadi. Jadi tanpa mereka sadari itu terpakai gitu loh di semua mata pelajaran. Pelajaran olahraga? Olahraga dalam hal lari ngitung kecepatan. Satu. Iya ya? Kemudian tinggi misalkan dalam passing, volley atau basket itu bisa masuk gitu loh. IPA juga sama. Kalau IPA kan jelas kayaknya udah matematika sama kan saudara gitu kan. Bagaimana dengan seni? Seni itu kan banyak seni. Ada seni rupa, Seni tari, seni tari, seni musik, seni drama. Nah, dan kriya. apa itu kriya? Kriya itu kayak pahat, patung, kayu gitu. Itu nggak sama seni rupa? Bukan, kan bukan. Seni rupa beda lagi, itu kriya. Di seni rupa itu kan ada apalagi yang zaman sekarang ya Pak Jo ya, yang sketsanya secara sketsa digital. ya. Nah, itu kan harus tahu Pak Jo. Iya, ukuran itu skala juga. Ya. Boleh. Kehidupan sehari-hari lebih banyak lagi. Contoh. Sekarang kita yang ada di sini, matematika apa yang bisa masuk ketika kita ngobrol-ngobrol seperti ini di tempat ini? Di tempat ini sebenarnya kita bisa menghitung. Ini ada Pak Jo. Ya. Oke, apa? Matematikanya di mana? Matematikanya di mana? Volume. Oh iya ya. Ya. Volume. Ya. Ini kan gelas ya Pak Jo. Kita anggap aja ini gelas ya. Ya emang gelas. Gelas ini kan ya. Tabung. Ini tabung. Gelas ini bentuknya tabung Pak Jo. Ya. Jangan di goyang-goyang karena ketahuan nggak ada isinya gitu loh. Ini loh Pak Jo rapat. Oh iya. Nah, kalau digoyang-goyang ketahuan banget kalau nggak ada isinya gitu loh. Padahal ya emang nggak ada. Memang nggak ada ya. Gini Pak Jo, ini misalkan kita meminta anak coba hitung volume yang ada di tabung ini. Karena anak-anak biasanya membawa tempat minum ya Pak Jo ya. Itu kan macam-macam bentuknya. Silakan kalian hitung volume tempat minum yang kalian bawa. Banyak sekali kreatif yang mereka lakukan. Yang lebih pintar, ada yang lapo aku bingung-bingung menggunakan konsep. Mereka ambil air, dimasukkan, mereka pinjam gelas ukur di lab. Oke, gelas ukur. Hubungan dengan IPA ya ini. Kemudian dia tuangkan. Nah, tuangkan ternyata kalau gelas ukur biasanya kan bentuknya milimeter. Kemudian di situ setelah itu baru dia rubah ke bentuk liter atau ke desimeter. Selesai. Ada juga yang melakukan pengukuran gitu. Macam-macam. Jadi kita tidak bisa mengekat anak kamu salah, nggak bisa. Kita lihat kreatif mereka cara mencari volume tersebut. Mungkin meja ini juga bisa dihitung ya, panjang kali lebar ini ya. Ini merupakan kalau secara sederhana adalah bangun datar. Oke. Nah, jadi konsep bangun datar ini bisa ini kan panjang sama lebar. Kalau bangun datar tidak ada volume, hanya luas saja. Tapi ini tebalnya. Nah, ini ada ketebalan. Nah, jadi ada dua Pak Jo yang menganggap meja ini adalah bangun datar. Tapi ada juga meja ini adalah bangun ruang. Kenapa? Karena ada tinggi. Nah, kita biarkan mereka untuk sebenarnya ya di kehidupan sehari-hari juga banyak Pak bermanfaat ya. Bukan bermanfaat lagi, kemanapun mereka pergi, mereka menemukan matematika. Jangankan yang untuk kerja aja Pak Jo, tukang. Memang sederhana kan? Iya. Tapi matematikanya mereka lebih canggih daripada kita. Iya mungkin ngukur itu ya kayak pengukuran, adonan apa namanya untuk bangunan semen pasir itu cara ya. Cara membuat pondasi supaya kuat gimana, masuknya gimana, ya kan?
Kemudian untuk ngukur kaplingan. Untuk orang jualan, ya menghitung untung betul. rugi, ya kan? Untung rugi ya. Nah, sebenarnya mulai dari mereka itu sebenarnya sudah tertanam matematika dari awal. Jika mereka mengasah, intinya itu jika kita jangan dianggap kalau belum mencoba, jangan takut, gitu loh. Tapi berarti kesimpulannya ketakutan mereka bukan karena matematikanya. Bukan, tapi karena situasi dia yang lain. Mengukur dirinya, aku gak mampu. Benernya itu enggak boleh seperti itu. Terlebih lagi ditambah itu tadi ya elemen-elemen seperti mungkin ruang kelasnya yang kurang representatif ya. Representatif itu. Makanya Pak Jo, untuk guru matematika tuh memang diminta untuk kreatif ya Pak Jo ya. Untuk kreatif. Looks juga. Kenapa? Looks juga gitu, tampilan ya. Tampilan juga. Kalau tampilan kita sudah oke, ya kan? Anak-anak sudah cinta sama kita, ya. Gimana cara kita menyampaikan materi itu bisa masuk? Oke, berarti pembinaan hubungan dulu ya, pembinaan hubungan. Kalau pembinaan hubungan kita sudah oke, baru masuk ke dalamnya itu tadi. Kalau anak sudah takut dengan gurunya, sampai kapanpun nggak bisa masuk materi itu. Kayaknya ini pembahasan matematika seru banget ini. Nggak bisa hanya sekedar kita berjumpa satu kali. Kita harus jumpa 2 kali. Loh, 1 kali, 2 kali matematika. Angka-angka. Ketiga kali, keempat kali matematika juga. Matematika juga. Oke. Kalau seperti itu ukuran ini mungkin kita bicara ini ya Pak Jo ya. Kita kan menggunakan ini. Jarak ya. Ya kan? Kalau jarak terlalu dekat, jauh. suaranya seperti ini. Ini kan juga berhubungan dengan matematika juga. Oke. Banyak banget matematika ini. Sebenarnya secara apa terapkan. Berarti ada pula ya tips untuk belajar matematika secara menyenangkan, ada sendiri? Ada, banyak. Kayaknya kita pertemuan berikutnya aja. Kalau misalkan tips yang menyenangkan disimpan dulu, kita ke pertemuan berikutnya. Karena di channel berarti saya ini diundang lagi ya Pak Jo ya? Iya dong. Waduh. Ya harus fresh menyenangkan. Harus fresh ya. Karena ini kan channel Welcome to My Class. Tadi awal belum saya kenalkan ya. Ini channel Welcome to My Class itu dari SMP Wijaya Putra. Sekolah Wijaya Putra juga ya. Ada channelnya ini Welcome to My Class, jadi membahas terkait dengan mata pelajaran ya. Mata pelajaran yang selama ini kita ngomong pelajaran itu hanya dalam kelas saja. Tapi enggak lah. Ternyata enggak. Bisa mungkin seperti ini kan informasi yang tidak sempat atau belum pernah disampaikan dalam kelas, kita sampaikan di sini. Matematika menyenangkan, matematika itu ternyata bisa diaplikasikan dimanapun ya, dan kapanpun dalam situasi apapun ya. Betul. Dan yang pasti matematika itu menarik gitu kan. Yang membuat momok itu adalah ketakutan tersendiri dari individu itu sendiri ya. Menurut saya supaya menghilangkan takut, cintailah gurunya terlebih dahulu. Nah, cintailah gurunya. Caranya seperti apa? Kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Tetap di sini nanti di channel Welcome to My Class. Terima kasih Bu Riyama telah Terima kasih juga Pak Jo telah mengundang. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk gabung di sini. Oke, salamnya gini. Salamnya gini. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.